Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jumpa lagi pada hari ini. Saya akan menyampaikan berkenaan dengan amanat adalah bagian dari iman yang perlu kelurusan hati. Salah satu amalan pokok yang harus dipegang dan diamalkan bagi setiap orang Islam adalah memelihara amanat dan menepati janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan, jika ingin menjadi orang Islam yang memperoleh kemenangan, maka salah satunya adalah terdapat dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan perjanjian-perjanjiannya. Quran Surah Al-Mu'minun, Surah 23, ayat yang ke-9. Di dalam surah yang lain dikatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menghakimi di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya demikian sebaik-baik hal yang demikian itu Allah menasihatimu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah An-Nisa, Surah 4 ayat 59 yang dihitung dengan basmalah. Bahkan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila amanat mulai menjadi sia-sia, maka tunggulah kiamat. Si penanya bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa maksud amanat itu menjadi sia-sia? Beliau bersabda, apabila orang-orang yang tidak ahli dijadikan memegang kendali pemerintahan, maka tunggulah kiamat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada amanat, maka di dalam dirinya tidak ada iman. Barang siapa yang tidak ada memenuhi janjinya di dalam dirinya, tidak ada agama. Demi wujud yang di tangannya terletak jiwa Nabi Muhammad SAW, agama siapapun tidak akan benar atau lurus selama lidahnya atau tutur katanya tidak jujur. Dan lidahnya tidak akan lurus selama hatinya tidak lurus. Dan barang siapa mendapatkan harta dari pencarian yang tidak benar atau tidak halal, dan dia membelanjakan dari itu, maka tidak akan diberikan berkat di dalamnya. Dan jika dia membelanjakan dari itu, maka itu tidak akan dikabulkan. Dan yang akan tersisa dari itu, maka itu akan menjadi faktor penyebab
yang akan membawanya masuk ke dalam neraka. Barang buruk tidak dapat menjadi kafarah atau tebuskan bagi barang yang buruk. Walhasil barang yang baik merupakan kafarah barang yang baik. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Tabrani. Jadi kita sebagai hamba ilahi, pimpinan keluarga, masyarakat dan bangsa hendaknya mengingat bahwa kedudukan kita merupakan sebuah amanat. Sebuah amanat yang merupakan sebuah ikatan di antara Tuhan dengan kita, guna melaksanakan tugas-tugas dalam diri dan kekuasaan kita, terlebih agama kita. Jika setiap individu mulai memahami bahwa tidak hanya sekedar ucapan, bahkan dari kedalaman lubuk hati, dengan berpegang teguh pada hal ini, tetap teguh dalam penghikmatan agama, maka derap kecepatan kemajuan kita dengan karunia Tuhan dapat meloncat dan melaju menjadi beberapa kali lipat kecepatan. Penghikmatan agama merupakan karunia ilahi, dan dengannya insya Allah Ta'ala pemahaman-pemahaman yang salah akan terlepas. Hendaknya menjadikan ini bahan renungan dan perlu mendapat perhatian bahwa amanat adalah bagian dari iman. Jika kita tidak melaksanakan pemenuhan amanat dengan benar pada batasan-batasan yang telah ditetapkan, berarti kita tidak melakukan penghikmatan dengan sebenarnya. Dan sebagaimana hadis tadi, di dalam diri orang semacam itu tidak ada agama atau tidak jujur. Dan untuk meluruskan agama, harus meluruskan lidahnya juga. Lidah pun tidak akan lurus selama hati tidak lurus. Intinya, lingkaran ini sangatlah penting guna menegakkan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa yang baik. Maka perlu pembenahan semua perkara secara menyeluruh. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Khalifah saat ini Hazrat Mirza Masrur Ahmad ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz menjelaskan, perlu dipahami bahwa maksud dari amanat adalah segenap potensi manusia menjadi sempurna, baik akalnya, ilmunya, kalbunya dan jiwanya, lalu pancaran indranya, rasa takut, rasa cinta, kehormatan dan kemuliaan. Segenap kenikmatan adalah nikmat-nikmat rohani dan jasmani yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia sempurna. Sebagaimana firman-Nya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Semua amanat-amanat itu Dia kembalikan kepada Tuhan. Maksudnya, setelah panah atau larut di dalamnya, Dia mewakafkan itu di jalannya. Dan keagungan, ketinggian, kesempurnaan ini terdapat di dalam diri Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan mulut saja mengatakan hati saya telah lurus, itu tidaklah cukup. Kita setiap saat atau pada setiap orang senantiasa memahami bahwa Tuhan mengetahui kondisi segenap hati. Dia mengetahui sampai kedalaman hati kita. Dia adalah Maha mendengar, Maha melihat. Oleh karena itu, kita harus meluruskan arah segenap tujuan-tujuan kita. Barulah kita akan mendapatkan peluang untuk menghikmati agama. Dan jika standar takwa ini tetap tegak, maka nizam jamaah juga akan menjadi kokoh dan akan terus menjadi solid, insya Allah Ta'ala.
para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, orang mukmin sebagai pengurus yang melakukan penghikmatan dan tengah melakukan penghikmatan dengan penuh ketakwaan, maka untuk mereka dalam sebuah hadis mendapat kabar gembira, yakni diriwayatkan dari Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang Islam yang telah ditetapkan sebagai pengawas untuk harta orang-orang Islam, jika dia terpercaya dan jujur, serta apa yang diperintahkan dia benar-benar menerapkannya, dan kepada siapa diperintahkan untuk memberikan, maka dengan senang hati dan dengan penuh rasa gembira memberikannya dengan menganggap itu sebagai hak orang itu. Maka orang seperti itu pun secara amalia, secara praktek seperti orang yang memberi sedekah, akan dianggap terhitung menjadi orang yang bersedekah. Nah, perhatikanlah dari suatu kebaikan, bagaimana dari situ terus mengalir kebaikan. Dia mendapat peluang untuk menghikmati jamaah Tuhan juga, dan dapat juga menghikmati makhluk Allah Ta'ala. Lalu dengan berpegang teguh kepada peraturan, dengan menunaikan hak amanat, dia telah mendapatkan ganjaran sedekah juga. Dia juga telah melindungi dirinya dari malapetaka, dan keridhaan ilahi pun insya Allah akan diraihnya. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kemudian amanat-amanat majelis, di suatu majelis manapun, jika dengan menganggap Tuhan sebagai teman atau kerabat, lalu jika perbincangan dilakukan di hadapan saudara-saudara sekalipun, maka jika mengungkapkan hal-hal itu di hadapan orang-orang luar atau tempat lain adalah khianat. Kemudian melihat aib seseorang di majelis atau kelemahan seseorang, lalu menyebarkan itu keluar dalam corak apapun, ini juga merupakan hal yang tidak patut. Atau memberitahukan kepada seseorang yang tidak ada kaitannya dengan majelis itu, ini adalah khianat. Ada hal yang perlu dipertegas dan setiap saat seyogyanya senantiasa diingat, bahwa jika di dalam suatu majelis tengah terjadi pembincangan menentang nizam jamaah, maka mula-mula dengan memberikan pengertian kepada orang yang berbicara, lalu mengakhiri hal itu adalah lebih tepat. Dan disitulah seyogyanya diupayakan perbaikan. Jika tidak ada gambaran akan adanya perbaikan, maka seyogyanya memberi informasi kepada para petinggi jamaah. Akan tetapi terkadang sejumlah pengurus pun terlibat di dalamnya. Tidak diketahui sesuai kondisi dewasa ini, banyak berpengaruh juga pada pembawaan kaum pria, atau kaum pria pun tanpa pikir-pikir telah menjadi kebiasaan berbicara seperti perempuan. Di dalam hal ini terkadang pengurus yang sudah mapan pun terlibat di dalamnya. Dan sedemikian rupa mereka mengungkapkan sesuatu yang dampaknya dapat menimbulkan kesan negatif kepada orang-orang yang duduk di sana. Dan dengan demikian juga, tanpa disadari seorang pengurus dengan berbicara mengenai pengurus yang lain, atau seorang pengurus dengan berbicara mengenai pengurus yang lebih tinggi atau mengenai pengurus lain yang lebih rendah, dapat menimbulkan fitnah bagi orang-orang. Dan orang-orang yang berkepribadian labil dari kejadian seperti itu, baik sekecil apapun kejadiannya, mereka akan mengambil kesan yang buruk. Dan para pengurus semacam itu, apabila menjadi terbiasa membicarakan rekan-rekan pengurus seprofesi lainnya, maka orang-orang munafik pun akan mengambil faedah dari itu.
dan nizam jamaah pun akan terpengaruh. Oleh karenanya, semua pengurus yang melakukan pembicaraan seperti itu, baik itu mereka lakukan dengan nada bersenda gurau, mengingatkan jabatan atau martabat mereka, siokianya menghindar dari pembicaraan seperti itu. Dan untuk orang-orang yang duduk di dalam majelis-majelis seperti itu, diizinkan yang membuka rahasia majelis itu. Dan memang atau tentu saja pembicaraan dalam majelis merupakan sebuah amanat yang hendaknya jangan keluar dan siapapun jangan ada yang mengetahui. Ini telah disampaikan oleh Hajar Khalifatul Masih Al-Khamis dalam khutbah Jumat beliau pada tanggal 8 Agustus 2003. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi ingatlah, amanat merupakan perkara yang sangat penting. Seberapa banyak itu masuk dalam pendapat para anggota atau pengurus jamaah, lalu mereka berusaha untuk mengerti maksud dari amanat atau amanah itu. Sebanyak itu pula lah standar takwa sampai yang setinggi-tingginya akan dapat berdiri tegak. Akan berdiri tegak standar tinggi pelaksanaan menjalankan hak-hak Allah Ta'ala. Nizam jamaah pun akan menjadi solid. Nizam khilafat akan menjadi teguh. Dan jalinan hubungan antara kita akan tetap utuh dan kuat dalam persaudaraan dan persatuan. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga ilahi menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk dapat mempertahankan standar-standar ini. Amin. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.